Selamat pagi buat kita semua, buat anak ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kabar kamu semua kabar yang sehat dan kabar yang baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu dari bab yang pertama. Sekarang kita masuk dalam pertemuan kedua. Oke, dari pertemuan pertama kita di bab yang pertama itu mengenai penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sekarang kita mau membahas dalam pertemuan kedua ini lembaga dan instrumen hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu kita sudah tahu bersifat universal. Artinya apa? Berlaku untuk semua orang tanpa membedakan ras, agama, suku dan bangsa. Jadi masyarakat internasional mengakui bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya. Seperti itu ya. Upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia banyak sekali menghadapi tantangan. Seperti masih adanya berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia ya yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Tindakan pelanggaran HAM itu atau hak asasi itu merupakan kejahatan yang perlu dicegah dan diatasi baik oleh masyarakat maupun negara, baik negara nasional maupun internasional. Jadi dalam tindakan mencegah perlulah dibuat lembaga atau instrumen HAM. Nah, untuk itulah kita boleh mempelajari pada hari ini apa saja lembaga dan instrumen dalam hak asasi manusia ini. Nah, di situ di gambar ini kamu sudah lihat ya, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Itu mungkin sering kamu dengar ya. Di sini ada ibu buat 3 instrumen hukum hak asasi manusia secara internasional. Jadi hak asasi manusia itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh masyarakat internasional berharap dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seperti itu ya. Pertama yaitu Universal Declaration of Human Rights. Dalam upaya perlindungan terhadap HAM, PBB membuat kebijakan universal atau menyeluruh melalui beberapa instrumennya untuk memberi kewenangan kepada PBB terlibat mengenai HAM secara langsung dalam negara yang berdaulat gitu. Jadi ada deklarasi pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh PBB. Jadi PBB ini berwenang dan bisa ikut terlibat menangani hak asasi manusia secara langsung dalam negara yang berdaulat. Negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat oleh HAM PBB dianggap tidak mampu menyelesaikan hak asasi warga sendiri, maka komisi tersebut akan merekomendasikan campur tangan PBB. Jadi apabila ada suatu negara tidak mampu menangani dalam masalah pelanggaran atau kasus hak asasi manusia, maka PBB berhak dan mau membantu negara itu dengan anggapan bahwa negara tersebut tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut, gitu ya. Tindakan tersebut memenuhi kebutuhan nasional sekaligus tuntutan masyarakat internasional bagi pelanggar HAM. Contoh, PBB telah campur tangan dalam Bosnia, Kosovo, Serbia, dan Rwanda. Itu kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang
negara tersebut tidak mampu menangani sehingga PBB ikut campur tangan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Seperti apa saja instrumen HAM itu yang ada di internasional. Yang tadi itu deklarasi hak asasi internasional atau sering kita sebut Universal Declaration of Human Rights, itu dideklarasikan pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Ini memuat tentang pengakuan hak asasi oleh PBB gitu ya, adanya memuat tentang hak asasi manusia. Itu dideklarasikan pada tanggal 10 tahun 1948. Nah, apa saja isi deklarasi itu? Adanya hak untuk hidup. Artinya apa? Dunia internasional mengakui bahwa ada hak untuk hidup, ada hak untuk merdeka, ada hak untuk mendapat perlindungan hukum, ada hak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat, ada hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, ada hak untuk mengatur aliran kepercayaan dan agama, ada hak untuk memperoleh pekerjaan, ada hak untuk memiliki sesuatu, dan ada hak untuk memperoleh nama baik. Jadi kita perlu tahu apa saja hak asasi manusia yang diatur dalam deklarasi PBB ini. Contoh yang terakhir, hak untuk memperoleh nama baik. Kita berhak memperoleh nama baik, makanya jangan kita boleh sering ya kita lihat itu di media-media, contoh artis-artis yang sering kita lihat di Indonesia ini, kan ada pencemaran nama baik. Ada hak untuk memperoleh nama baik lagi tuh. Dalam memperoleh pekerjaan, kita berhak memperoleh pekerjaan. Dalam mendapat pendidikan dan pengajaran, itu semua dijamin dalam deklarasi PBB tahun 1948. Apalagi instrumennya ada di sini dibuat International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Artinya apa? Itu mengenai perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Itu dia. Nah, jadi dalam dalam instrumen ini, sekarang kita nomor 2 ya, International Covenant on Economic, itu artinya ada mengenai ekonomi tadi, mengenai sosial dan kultur budaya, ada penjagaan hak asasi, ada jaminan terhadap ekonomi atau sosial baik budaya kita, gitu dia. Baru tadi yang terakhir itu International Covenant of Civil and Politics, itu mengenai hak sipil atau politik, seperti itu ya. Kita harus tahu ini ada sebenarnya sekitar 6 atau lebih yang menjadi instrumen HAM internasional. Di buku kamu, Ibu berharap ada juga di dalam buku itu terlampir ya, karena bukan cuman yang ketiga ini instrumen hukum HAM internasional, tapi ada beberapa, ada tentang agama, ada pengakuan tentang perdamaian dan lain sebagainya. Di sini hanya ada 2 tentang pernyataan tentang pengakuan hak asasi, mengenai hak ekonomi, serta mengenai hak politik dan sipil, seperti itu ya. Di Indonesia apa saja instrumennya? Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ada Undang-Undang Nomor
tahun 2000, ada lagi ketetapan MPR, dan masih banyak lagi instrumen hukum HAM di Indonesia. Kalau Pancasila pasti kamu sudah tahu ya apa isi Pancasila yang mengakui tentang hak asasi manusia. Nah, dalam undang-undang ada prinsip-prinsip HAM berdasarkan undang-undang ini. Yang pertama, kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara melindungi segenap bangsa. Nah, itu pasti kamu sudah pernah membaca alinea keberapa. Nah, itu pasti kamu sudah tahu ya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan negara Indonesia itu adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Berdasarkan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45, jaminan HAM dalam Konstitusi Negara Indonesia awalnya hanya tercantum dalam pasal 26 sampai 34. Kini dilengkapi pasal 28A sampai 28J 1945. Artinya apa? Konstitusi kita memenuhi standar konstitusi negara modern setara dengan konstitusi negara-negara besar di dunia ini dalam penanganan hak asasi manusia. Di Indonesia kita mungkin sudah tahu ya beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau pernah kamu dengar tentang Trisakti atau kasus Munir atau mungkin Marsina atau mungkin mengenai Dom di Aceh atau mengenai masalah di Papua, itu beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat hari ini belum ada titik terang dalam penanganan kasus tersebut, terlebih dalam kasus Trisakti beberapa mahasiswa ketika itu dalam penggulingan kekuasaan Presiden kita Bapak Soeharto, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi saat itu. Ada lagi kalau kamu pernah mendengar mengenai Martin yang sampai dia membawa kasusnya ke Belanda sampai dia meninggal di pesawat. Itu artinya apa? Ketika penanganan kasus di Indonesia tidak bisa diselesaikan, maka kita boleh pergi ke ranah internasional. Kalau sekarang ini Mahkamah Internasional Penegakan HAM itu yang berada di Belanda, itu kita pergi ke sana untuk menuntut hak kita, menuntut hak asasi kita, karena tadi Deklarasi of Human Rights tadi mengakui adanya beberapa hak. Ada deklarasi mengenai hak asasi manusia tadi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan undang-undang di Indonesia pun menjamin. Jadi buat anak-anak ibu, jikalau ada masalah atau apa kejadian, atau mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, atau mungkin kamu pernah merasakan atau mengalami, atau tetanggamu atau keluargamu, jangan takut. Boleh sering dengan ibu gurunya, atau boleh langsung beritahu. Jangan nanti kasus itu sudah menelan beberapa korban baru bisa diselesaikan. Tidak. Jikalau ada, boleh langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Kita kan sudah dewasa nih, sudah mengerti sedikit, sudah belajar mengenai hukum, sudah belajar mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. Jadi kita sebagai anak-anak harus mampu gitu, harus bisa menolong. Jikalau ada, kamu lihat di sekitar kamu mungkin kekerasan terhadap remaja yang sampai membuat korban, itu dia, jangan dibiarkan ya, karena itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ada setelah instrumen tadi ada lembaga perlindungan dan penegakan HAM itu. Apa saja? Majelis Umum PBB,
Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Subkomisi Pengenalan dan Perlindungan HAM, ada lagi Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga dalam penegakan hak asasi manusia internasional. Di Indonesia apa yang dipakai, lembaga apa saja? Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, banyak, Pengadilan HAM. Ada lagi, ini tadi perlindungan anak dan perlindungan perempuan ya. Ada lagi Komisi Nasional Anti Kekerasan. Ada lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ada LSM Pro Demokrasi dan HAM. Jadi banyak ya. Jadi di Indonesia ini lembaga-lembaga penegak HAM itu telah dibuat. Artinya apa? Bahwa Indonesia pun mengakui keberadaan HAM. Itu dia. Indonesia mengakui keberadaan HAM ini. Jadi di Indonesia jangan takut. Kita anak-anak gak boleh takut ya. Dari pemerintah pun ada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Komisi Nasional HAM itu, apa tujuan Komisi Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia? Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dengan Pancasila. Harus dikondusifkan pelaksanaannya sesuai enggak dia dengan nilai Pancasila. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Itu dia. Apalagi lembaga peradilan. Ada Komisi Anti Kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan. Banyak lembaga-lembaga dalam penegakan HAM. Nah, di bagian pertama di slide kamu tadi, ini adalah Komnas HAM, gambar Komnas HAM. Itu di Jalan Latur Harhari di Jakarta Pusat. Itu seperti peradilan juga, seperti lembaga peradilan yang ada di contoh yang sering kamu lihat pengadilan negeri, sama halnya, tapi ini khusus menangani pelanggar HAM ya. Jadi kamu harus sudah mengerti apa saja instrumen hak asasi manusia dan apa saja lembaga penegak hak asasi manusia itu. Nah, sekarang coba tugas kamu, coba kamu cari dulu kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu nasional maupun internasional, dan lakukan dulu analisis terhadap kasus tersebut dengan mengisi tabel yang sudah ada di bawah ini ya. Sebutkan nama kasusnya, apa hak yang dilanggar, hidupkah, tentang kemerdekaankah, tentang ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Penyebabnya apa yang menyebabkan hak itu dilanggar, dan seperti apa cara penyelesaiannya. Nanti kamu buat sekitar 5 ya, 5 satu orang. Nah, ikuti tabel yang sudah ibu buat ini, buat sekitar 2 atau 3 yang ada di Indonesia, lebihnya nanti atau kurangnya dari internasional. Contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran HAM internasional, Naji, ada lagi penggusuran suku Rohingya ya. Itu dia. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Peperangan, yang kasus di Israel dengan Palestina pun itu bisa termasuk dalam pelanggaran HAM. Kamu buat 5 contoh kasusnya dan buat hak apa yang dilanggar, penyebabnya apa, dan cara penyelesaiannya seperti apa. Oke, jika anak-anak ibu ada yang kurang mengerti dari pembahasan ini, nanti boleh di-share atau ditanya ibunya melalui grup ya. Kita boleh sharing satu dengan lain, jangan takut, jangan malu, tetaplah belajar, tetap harus mau belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Oke?
sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini boleh kamu terima dan kamu boleh mengerti dan kerjakan tugasnya. Tetap semangat meskipun keadaan saat ini belum memungkinkan. Tetap percaya kita pasti bisa melaluinya. Oke, terima kasih.